Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4, offering J dari Departemen Akuntansi Program Studi S1 Akuntansi Universitas Negeri Malang, ingin mempresentasikan mengenai anggaran UMKM, keripik tempe melati, mata kuliah penganggaran. Saya Muhammad Rafi dengan NIM 2204 2260 2693. Saya Ratu Ivena dengan NIM 2204 2260 5563. Dan selanjutnya saya Jevanya Mutiara Ningrum dengan NIM 2204 2260 3012. Baik, selanjutnya di sini kita mulai dari profil UMKM. Kami dari kelompok 4 mewawancarai keripik tempe melati, di mana bidang usahanya sendiri adalah memproduksi makanan ringan. Untuk tahun berdiri dari keripik tempe melati ini sendiri pada tahun 2000, namun jauh sebelum 2000, keripik tempe melati ini awal mulanya itu sebagai pengusaha tempe, tempe mentah dari mulai 1998. Dan untuk lokasinya sendiri itu ada di Jalan Sanan, Purwantoro, Blimbing, Kota Malang. Dengan varian produk, di sini ada original dan jeruk purut, dan akun sosial media yang dimiliki ada di Instagram dengan @keripikmelati. Selanjutnya masuk ke dalam data penjualan, di mana pada data penjualan tahun 2024 dibagi menjadi per triwulan, di mana triwulan 1, 2, 3, dan 4 dengan masing-masing penjualan di 3.840, 8.000, 4.000, dan 7.120, dan totalnya 22.960. Selanjutnya masuk ke distribusi penjualan. Untuk keripik tempe melati ini sendiri dibagi dua, di distributor dan di toko. Namun lebih menyangsang ke distributor hingga persentasenya sebanyak 90%. Sedangkan untuk harga jualnya sendiri dari keripik tempe original untuk di distributor itu ada di 35.000 dan untuk di toko itu di 45.000. Sedangkan untuk keripik tempe jeruk purut di distributor dihargai 40.000 dan di toko dihargai dengan 50.000. Selanjutnya masuk ke forecast penjualan, di mana ini menggunakan metode least square dengan tren yang dihasilkan itu ada di 4.864 di triwulan pertama, di triwulan kedua 548, triwulan ketiga di 6.032, di triwulan 4 di 6.616, dengan total 22.960. Metode ini menghasilkan persamaan yaitu Y sama dengan 50740 ditambah dengan 292X. Selanjutnya masuk ke rasio to trend dan indeks musimnya sendiri. Untuk rasio to trend-nya itu dia ada di 79, 147, 66, dan di 108. Sedangkan untuk di indeks musimnya itu pertama di variasi musim ada di 778.947, di kemudian triwulan 2 146.843, triwulan 3 di 66.313, dan di triwulan 4 tuh ada di 107.618. Kemudian pada akhirnya untuk forecast penjualan di tren tahun 2025 menghasilkan volume penjualan di triwulan pertama ada di 5.684, triwulan kedua ada di 11.430, triwulan 3 di 5.549, triwulan 4 ada di 9.634, dan totalnya 32.297. Kemudian masuk ke rencana distributor dengan distributor di 90% dan di toko 10%. Maka untuk penjualan dari original sendiri itu menghasilkan 26.161, dan untuk jeruk purutnya ada di 2.907. Dan untuk di toko sendiri, untuk varian original itu sendiri ada di 297, dan di jeruk. Baik, selanjutnya kita masuk ke rencana distribusi penjualan, di mana untuk distributornya ini sendiri dari varian original ini ada di 26.161, dan di jeruk purut ini ada di 2.907. Dan untuk toko sendiri, untuk originalnya ada di 2.907, dan di jeruk purutnya ada di 323. Sehingga untuk total penjualannya untuk originalnya sendiri itu ada di 29.068, dan jeruk purutnya ada di 3.230. Selanjutnya masuk ke anggaran penjualannya, di mana untuk distributornya sendiri itu menghasilkan 1.031.904.672. Sedangkan untuk toko itu menghasilkan 146.953.561, sehingga total per tahunnya
keripik keripik tempe melati itu bisa melakukan total penjualan di 1.178.000.000. Baik, selanjutnya masuk ke persediaan barang jadi, di mana keripik tempe melati ini melakukan pengawasan tingkat persediaan untuk meminimalisir besarnya biaya penyimpanan maupun kekurangan persediaan. Nah, perusahaan ini membuat kebijakan tingkat perputarannya untuk persediaan tahun 2025, baik untuk keripik tempe original maupun keripik tempe jeruk purut, itu sebanyak 8 kali per tahun, dengan persediaan akhir tahun 2025-nya. Untuk keripik tempe original itu ada di 5.267 unit, dan untuk keripik tempe jeruk purutnya ini ada di 57 unit. Selanjutnya masuk ke anggaran produksi dari keripik tempe original, di mana untuk per triwulannya produksi ini menghasilkan 8.084 rata hingga triwulan 4, sehingga total yang harus diproduksi sebanyak 32.335. Dan untuk produksi keripik tempe jeruk purut sendiri, untuk produksinya itu ada di 634. Ini juga rata hingga triwulan 4, sehingga total yang dihasilkan ada di 2.537. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada bahan mentah yang digunakan pada proses produksi keripik tempe. Di keripik tempe melati sendiri yaitu ada tempe dengan satuan lonjor, yang dimana satu lonjornya ini sepanjang 1 meter. Kemudian ada tepung, telur, rempah-rempah, dan juga minyak. Di sini juga ada standar jumlah bahan baku per unit yang digunakan untuk memproduksi keripik tempe original dan juga keripik tempe jeruk purut. Kemudian juga ada harga bahan mentah per bahan. Untuk tempe yaitu ada 20.000, tepung 15.000, telur 25.000, rempah-rempah 10.000, dan minyak 15.000. Selanjutnya ada anggaran kebutuhan bahan mentah untuk keripik tempe varian original dengan produksi per triwulannya yaitu rata dengan jumlah 8.084. Kemudian kebutuhan untuk tempenya sejumlah 8.084, untuk bahan mentah tepung 16.167, untuk telur 6.467, untuk bahan rempah-rempah 1.617, dan untuk bahan minyak 4.850. Selanjutnya ada anggaran kebutuhan bahan mentah untuk varian keripik tempe jeruk purut dengan produksi per triwulannya 634. Untuk bahan mentah tempe sejumlah 634, untuk bahan mentah tepung 1.269, untuk bahan mentah telur 507, rempah-rempah 127, dan minyak 381. Kemudian untuk kebutuhan bahan mentah tempenya bisa kita ketahui bahwa jumlah kebutuhan per triwulannya sama rata yaitu 2.179, dan jumlah kebutuhan bahan mentah tempenya 174.359.286. Untuk bahan mentah tepung dengan jumlah kebutuhan 4.359 per triwulannya, dengan jumlah kebutuhan bahan mentah 261.538.930. Untuk bahan mentah telur, jumlah kebutuhan per triwulannya 1.744, dengan jumlah pembelian bahan mentah kebutuhan bahan mentahnya 174.359.286. Kemudian untuk bahan mentah rempah, jumlah kebutuhan per triwulannya 436, dengan jumlah yang dibutuhkan yaitu 17.435.929. Kebutuhan bahan mentah yang terakhir yaitu minyak, dengan jumlah kebutuhan per triwulannya 1.308, dengan jumlah kebutuhan 78.461.679. Selanjutnya yaitu ada tenaga kerja langsung di keripik tempe melati sendiri. Jadi keripik tempe melati ini terbagi menjadi 3 departemen, proses departemen, yaitu ada proses pemotongan, proses penggorengan, dan juga proses pengemasan. Dengan jam tenaga kerja langsung per unit untuk varian original dan jeruk purut bisa kita lihat pada data, dengan jumlah per jam tenaga kerja langsung untuk masing-masing departemen yaitu sama rata sebesar 10.000. Selanjutnya untuk anggaran biaya tenaga kerja varian original dengan produksi sama rata pada setiap triwulannya yaitu 8.084, dan
biaya untuk tiap departemennya sama, yaitu 35.366.000 dengan total biaya 106.098.141. Untuk varian keripik tempe jeruk purut dengan proses produksi per triwulannya sama, yaitu 634, dengan biaya per proses produksinya itu untuk pemotongan, penggorengan, dan pengemasan itu sama rata dengan biaya 2.775.047 dengan total biaya 8.325.141. Kemudian di keripik tempe melati ini menggunakan mesin potong pada departemen pemotongan dengan harga perolehan 3.500.000 sebanyak satu buah mesin potong dengan usia ekonomisnya selama 4 tahun dengan jumlah depresiasi per tahunnya 875.000. Untuk penggunaan listriknya sendiri pada keripik tempe melati ini eh, sebesar 450 kWh dengan tarif 1.352 per kWh. Eh, Anggaran biaya overhead pabrik untuk tiap bagian, yaitu untuk bagian pemotongan, depresiasi mesin per tahunnya sejumlah 875.000 dengan listrik per tahunnya sebesar 216.320 dan totalnya yaitu 1.091.320. Untuk bagian penggorengan sendiri hanya ada biaya listrik sebesar 256.880 dan bagian pengemasan sebesar 135.200. Untuk tarif biaya overhead produk per proses baik pemotongan, penggorengan, dan pengemasan dikenakan tarif untuk pemotongan Rp31, untuk penggorengan Rp7, dan pengemasan Rp4. Kemudian biaya overhead pabrik untuk setiap jenis produk untuk varian original didapat total BOP-nya yaitu 1.375.472 dan untuk varian jeruk purut 107.928.000. Untuk per triwulannya untuk varian original 343.868 dan untuk varian jeruk purut 26.982. Kemudian selanjutnya adalah harga pokok produksi dibagi jadi dua, yaitu untuk keripik tempe original dan keripik tempe jeruk purut. Untuk keripik tempe original itu total HPP-nya itu adalah sama, yaitu sebesar 168.332.591 diperoleh dari jumlahan dari biaya bahan baku langsung, biaya TKL, dan BOP. Terus kemudian HPP per unitnya itu diperoleh dari total HPP dibagi jumlah rencana produksinya, yaitu sebesar 8.084. Next. Kemudian untuk keripik tempe jeruk purut itu rencana produksi tiap triwulan sama, yaitu sebesar 634 dengan total HPP-nya yaitu sebesar 13.208.455. Berdasarkan hasil tersebut diperolehlah HPP per unitnya sebesar 20.824. Selanjutnya berikutnya ada anggaran variabel, di mana perusahaan memiliki 4 anggaran variabel, yaitu supplies, promosi, pemakaian listrik, dan depresiasi. Untuk supplies, persamaannya ditemukan sebesar Y sama dengan 2.600 plus 40X, yang artinya perusahaan tetap harus mengeluarkan biaya sebesar 2.600.000 walaupun tidak memproduksi, dan tambahan Rp40 untuk setiap satu unit yang diproduksi. Kemudian untuk promosi, variabelnya sama dengan Y sama dengan 200X, artinya setiap unit perusahaan perlu mengeluarkan sebesar Rp200. Untuk pemakaian listrik, persamaannya adalah Y sama dengan 4.300.000 plus 20X, di mana artinya perusahaan tetap harus mengeluarkan biaya tetap sebesar 4.300.000 dengan tambahan Rp20 per unit yang diproduksi. Yang keempat ada depresiasi, di mana ditetapkan sebesar untuk per tahunnya 875.000 dan dibagi menjadi setiap triwulan sebesar 218.750. Kemudian anggaran variabel biaya pemasaran dengan relevan range sebesar 25.000 hingga 35.000 diperoleh hasil kalkulasi dari anggaran variabel-variabel sebelumnya, yaitu total anggaran variabel pada tahun 2025 yaitu sebesar Y sama dengan 7.118.750 plus 260X. Artinya perusahaan harus tetap mengeluarkan biaya tetap sebesar 7.118.750 dengan tambahan Rp260 per unit yang diproduksi. Next. Kemudian ada anggaran variabel biaya pemasaran berdasarkan triwulannya diperoleh cukup fluktuatif karena berdasarkan volume penjualan setiap triwulannya. Diperoleh triwulan 1 yaitu sebesar 8.500,
8.500.096.000, kemudian triwulan 2 10.090.000, triwulan 3 8.500.000, dan triwulan 4 9.600.000. Next. Kemudian ada proyeksi laporan laba rugi, di mana di sini untuk memperoleh earning after tax atau laba bersih perlu data mengenai volume penjualan, HPP, laba kotor, dan kemudian ada total biaya pemasaran atau biaya operasi, dan data pajak. Untuk volume penjualan fluktuatif berdasarkan data yang sudah kami presentasikan tadi, dengan kemudian dikali dengan harga, ditemukan penerimaan, kemudian dikurangi HPP pada triwulan-triwulan tersebut, dan dapat ditentukan laba kotornya setiap triwulan. Kemudian laba kotor tadi dikurangi dengan total biaya operasi yang diperoleh dari biaya pemasaran saja, ketemu angka laba operasi. Kemudian untuk memperoleh earning after tax, itu laba operasi tadi dikurangi dengan pajak yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia. Dengan earning after tax sebesar 71 juta untuk triwulan 1, 150 juta untuk triwulan 2, 69 juta untuk triwulan 3, dan 125 juta untuk triwulan 4. Adanya kenaikan 2 kali lipat di 2 triwulan ini karena hasil wawancara kami menyatakan bahwa narasumber itu memiliki 2 fase atau 2 periode. Perusahaan itu memiliki kenaikan penjualan 2 kali lipat, tepatnya di Hari Raya Idul Fitri dan Tahun Baru. Next. Adapun hasil analisis permasalahan yang kami temukan selama wawancara itu adalah permasalahan penganggaran dan pencatatan keuangan UMKM. Yang pertama ada HPP dan biaya operasional yang belum terdetail, di mana hasil wawancara kami menemukan bahwa adanya perhitungan bahan baku dan overhead khususnya itu belum dilakukan secara rinci. Kemudian hal ini menimbulkan risiko biaya tak terduga yang muncul, di mana ketidakjelasan biaya menyebabkan potensi gangguan arus kas dan penentuan harga jual yang tidak akurat. Kemudian adanya biaya administrasi tidak dicatat, padahal dalam siklusnya hasil wawancara kami menemukan bahwa adanya aktivitas administrasi seperti pencatatan transaksi dan pengelolaan stok, namun tidak tercermin dalam anggaran. Kemudian adanya pencampuran keuangan pribadi dan usaha. Hal ini melanggar prinsip atau asumsi entitas kesatuan economic entity assumption dalam akuntansi. Kami temukan adalah biaya rumah tangga seperti listrik itu tercampur dengan biaya operasional perusahaan. Kemudian laporan keuangan yang belum komprehensif, di mana hal ini dapat mengakibatkan sulitnya evaluasi performa usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian untuk solusinya itu adalah perlunya pemisahan biaya pribadi dan usaha untuk menerapkan prinsip kesatuan entitas usaha. Kemudian penyusunan anggaran secara rinci, perlunya perincian dari komponen HPP, operasional, dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian perlunya adanya pencatatan keuangan rutin dan akuntabel dengan membuat laporan keuangan pencatatan sederhana atau berdasarkan SAK entitas privat yang diterbitkan oleh IAI. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dan hasil laporan ini, kami menyimpulkan bahwa perusahaan telah mencatat atau melakukan penganggaran secara sederhana, akan tetapi perlu dilakukan eh, penganggaran yang lebih komprehensif sehingga perusahaan dapat mengetahui rincian biaya dengan baik dan jelas. Next. Berikut ini merupakan hasil dokumentasi dari wawancara kami bersama pemilik, yaitu Pak Hidayat Caksono. Kemudian next. Eh, Itu tadi hasil presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.